Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Di video kali ini, gue akan mencoba gaming dari Oppo A54. HP yang tampaknya cukup kalian ragukan performanya karena pakai chipset yang katanya ampas. Tapi apakah benar begitu? Untuk itu, langsung aja kita uji kebenarannya. Bersama gue Bagus, ini adalah tes gaming dari Oppo A54. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Buat kalian yang senang banget sama dunia games, boleh banget nih kunjungin dan subscribe juga ke channel YouTube-nya Great Games. Di sana banyak banget informasi-informasi menarik seputar games dan juga dunia e-sport. Jadi kalian kalau mau update berita soal e-sport dan games, boleh banget kunjungi ke YouTube-nya Great Games dan jangan lupa di-subscribe juga. Oke, lanjut. Oppo A54 adalah smartphone yang bersaing di kelas harga 2 jutaan. Seperti yang pernah gue sampaikan di review kemarin, Oppo A54 ini punya keunggulan di layarnya yang cakep banget dan baterai yang besar. Gue pribadi pun juga merasa kalau perangkat ini tidak begitu cocok kalau dipakai bermain game yang berat-berat seperti Genshin Impact. Tapi bukan berarti kalau HP ini tidak bisa diajak untuk bermain game. Chipset MediaTek Helio P35 dan RAM 4GB adalah kombinasi yang sudah sangat cukup untuk kalian yang memang ingin bermain game yang kasual, seperti beberapa judul game e-sport ataupun game-game yang bersifat arcade. Hasil benchmark Antutu masih di atas 100.000. Memang tidak sebaik Snapdragon 460 atau bahkan 480, tapi masih lebih baik dari Snapdragon 450 untuk benchmark Antutunya. Begitupun dengan Geekbench dan 3D Mark. Tapi skor dia yang masih di atas 100.000 itu udah angka yang harus kita syukuri di tahun 2021 ini. Apalagi Oppo A54 memang sudah punya baterai yang besar dan layar yang sudah pancol, sehingga sangat mendukung untuk gaming. Nah, untuk itu kita langsung saja coba 5 game sekaligus yang sering gue mainkan seperti World of Warship, terus ada Free Fire, AoV, PUBG, dan COD Mobile. Biasanya kan gue pakai Asphalt 9 ya, tapi nggak tahu kenapa gue tidak nemu di Play Store untuk di perangkat ini. Terus juga kalau Genshin Impact ya kita udah tahu lah ya hasilnya, di Snapdragon seri 600 aja udah pot-potan. Jadi ya kita udah tahu lah ya hasilnya. Tapi pilihan game yang gue pilih kali ini harusnya sudah bisa mewakili beberapa dari antara kalian karena ini adalah game-game yang cukup populer. Langsung aja kita coba. Pertama adalah game favorit gue yaitu World of Warship yang sebenarnya bisa jalan sampai settingan mentok kanan alias highest, meskipun direkomendasikan untuk turun ke middle. Cuma di highest pun sebenarnya permainan masih berjalan dengan sangat lancar dan tidak ada keluhan sama sekali. Frame drop tidak terasa dan permainan bisa berjalan dengan cukup kompetitif. Game ini relatif ringan dan makanya itu gue rasa cocok buat dimainkan di Oppo A54. Meskipun ini sebenarnya adalah game 3D perangkap online yang cukup seru. Lalu kita coba untuk AoV alias Arena of Valor yang bisa dapat settingan hampir rata kanan sebenarnya. Resolusi HD Ultra, kualitas HD, particle max, frame rate tinggi aktif. Pada settingan ini jujur saja game berjalan dengan sangat baik meskipun ada beberapa kali momen yang membuat pengalamannya kurang menyenangkan, tapi overall masih bisa dimainkan. Untuk lebih amannya, kita turunkan saja resolusi HD-nya atau kualitasnya ke 1 level ke bawah. Performa ini bisa dicapai mungkin karena layarnya cuma HD+. Jadi dengan resolusi layar yang lebih kecil, demand performanya itu juga akan lebih kecil daripada resolusi Full HD+. Selanjutnya adalah game yang sering kalian tanya nih, yaitu PUBG Mobile. Pada game ini, Oppo A54 bisa menjalankan PUBG Mobile di settingan balance medium atau smooth medium saja. Seperti biasa, PUBG menjadi salah satu game yang tampaknya suka mencari aman, sehingga mentoknya grafis di medium. Sudah dipastikan lancar dan ya bisa lah untuk bermain di berbagai macam situasi. Meskipun gue yakin harusnya bisa kita naikkan sedikit. Selanjutnya adalah game yang pemainnya cukup banyak dan cukup membuat heboh beberapa hari lalu, yaitu Free Fire. Pada game Free Fire, Oppo A54 bisa menjalankan game ini sampai grafis ultra dan frame rate ultra. Game bisa berjalan dengan sangat baik juga dan cukup kompetitif dalam berbagai macam situasi dan filter. Ya masih aman lah ya buat yang suka main game yang satu ini. Lalu terakhir adalah COD Mobile, tantangan terberat dalam pengujian kali ini.
Oppo A54 hanya bisa menjalankannya sampai settingan rendah atau frame rate high. Kalau kita jalankan dengan settingan seperti itu, game jujur saja berjalan dengan kurang nyaman. Ketika bertarung yang cukup intens, frame drop dan lag-nya cukup terasa dan membuat permainan kurang kompetitif. Mengingat ini adalah game FPS, frame drop yang menurun akan menjadi isu yang cukup penting. Kalau rata kiri tidak bisa memperbaiki isu frame drop, tapi sedikit lebih baik dan lebih sedikit playable. Sepertinya untuk game COD Mobile memang agak kurang cocok bagian cukup kompetitif dalam memainkan game ini. Tapi kalau casual aja sih tidak masalah seharusnya. Kesimpulannya, Oppo A54 ini masih bisa kok buat yang suka main game asal gamenya yang cukup casual. Game e-sport macam AoV itu masih bisa dimainkan dengan lancar, sehingga gue asumsikan game-game sejenis lainnya juga masih bisa. Apalagi kalau game kalian tuh yang sifatnya lebih arcade, seperti mayoritas game top 10 yang ada di Play Store saat ini. Itu semua sih masih bisa dimainkan dengan sangat baik di Oppo A54. Apalagi dia juga sudah menggunakan ColorOS 7.2 berbasiskan Android 10 yang punya beberapa fitur gaming menarik seperti Game Space, Game Assistant, pemblokir notifikasi, dan lainnya. Sehingga dengan harga 2 jutaan aja, kalian sudah dapat perangkat yang masih bisa diandalkan oleh beberapa golongan gamers. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.